Kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 babnya adalah lingkaran. Diketahui bahwa titik itu A, B terletak pada suatu lingkaran. Jadi kalau kita ilustrasikan, ya, kita bisa ilustrasikan di sini ada suatu lingkaran, ada titik A di 3,3 dan ada titik B di 7,5. Di mana disebutkan di sini kata kuncinya adalah garis AB membagi lingkaran menjadi 2 bagian sama besar. Artinya apa? Artinya garis AB pasti melalui pusat lingkaran. Karena setiap membagi sama besar pasti melewati pusatnya atau garis beratnya. Karena di situ garis berat sekaligus pusat di lingkaran, ya berarti di lingkaran. Kita namai misal lingkaran pusatnya di O. Bagaimana mencari titik O? Titik O itu ada di tengah-tengah. Ada tengah-tengah A dan B, karena AB adalah diameter, maka AO adalah jari-jari, OB adalah jari-jari. Karena di tengah-tengah, maka tinggal ditambahkan bagi 2 X-nya. Berarti 3 tambah 7 bagi 2 X-nya, Y-nya adalah 3 ditambah 5 dibagi 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan 10 bagi 2, 5,4. Oke, ternyata kita punya titik O adalah di 5,4 setelah dicari ini ya. Di sini setelah ketemu, ternyata titik O ada di 5,4. Kemudian, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan juga tahu jari-jari. Bagaimana mengetahui jari-jarinya? Ya udah tinggal dicari selisih X-nya sama selisih Y-nya. Kemudian dipitagoraskan. Gimana nyari selisih? Ya kelihatan ya, ini X-nya itu dari 5 ke 7. Nah, 5 ke 7 berarti selisihnya berapa? 2 satuan. Dari 4 ke 5 selisihnya berapa? 1 satuan. Maka jelas R itu sama dengan panjang OB sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti jadi akar 5. Nah, saat ini kita punya lingkaran yang berpusat di 5,4 dan jari-jarinya adalah akar 5. Kemudian lingkaran tersebut ditranslasi sejauh 3 satuan ke kiri. Nah, kita ke transformasi ya. Nah, di transformasinya ini kita bisa langsung ngomongin pusatnya aja. Kenapa? Karena mau digeser-geser, mau dicerminkan, mau diputer, ya, itu nggak akan mengubah ukurannya atau jari-jarinya. Jari-jari nanti akan berubah saat dilakukan namanya dilatasi. Nah ini, didilatasi dengan faktor skala 4 terhadap pusatnya. Nanti akan mengubah jari-jari. Tapi kita ngomongin pusatnya dulu. Nah awalnya pusatnya adalah di 5,4. Ini titik O aja, kita samakan. Awalnya di 5,4. Kemudian ditranslasi sejauh 3 satuan ke kiri, berarti X-nya min 3, Y-nya 0, karena hanya membicarakan translasi ke arah sumbu X ke kiri. Berarti kita dapatkan titik 2,4, tinggal dikurangi saja ya, 5 dikurangi 3 atau ditambah min 3, sehingga jadi 2,4. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan sumbu X tentunya karena refleksi sumbu X yang berubah adalah Y-nya ya. Kalau di atas jadi di bawah kan gitu. Misal ini
berapa koma berapa, nah, X, Y, maka di sini jadi X, min Y. Berarti tinggal Y-nya berubah jadi minus. Berarti di sini jadi 2, min 4. Nah, itu dulu. Akibat dari refleksi sama translasi itu mengubah pusatnya. Sedangkan dilatasi itu mengubah jari-jari. Oke. Dilatasi itu namanya perbesaran atau perkalian ya. Ya, jadi tinggal dikalikan. Oke. Dikalikan. Berarti di sini kita akan dapatkan jari-jarinya R awal R sama dengan akar 5. Lah R aksen itu sama dengan 4 dikali R awal. Maka jadi 4 kali akar 5. Berarti R aksen sama dengan 4 akar 5. Nah, sehingga saat ini kita sudah punya pusat yang baru. Ini pusat yang baru dan jari-jari yang baru. Nah, di mana persamaan lingkaran itu cuma satu ya. Persamaan lingkaran itu tinggal bermain Pythagoras dasarnya, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini di mana A dan B itu pusatnya. Di mana pusatnya adalah A, B dan jari-jari adalah R. Sehingga dari sini kita bisa substitusikan pusatnya di 2, min 4 sehingga kita dapatkan X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat 4 akar 5 kuadrat. Maka kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, di sini min ketemu min langsung kita bisa ubah jadi plus ya. Sehingga ini bisa saya tulis Y plus 4 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan jadi Y kuadrat plus 8Y plus 16 sama dengan 4 kuadrat 16 kali 5, 80. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 20 sama dengan 80. Kita pindah ke ruas kiri jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y minus 60 sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan persamaan ini. Sehingga jelas di sini kita tahu jawabannya adalah B. Di nomor 2, kita punya himpunan nilai A yang menyebabkan sistem persamaan ini memiliki 2 solusi real. Nah, kuncinya di sini. Memiliki 2 solusi real. Jika kita punya persamaan kuadrat, misal kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu memiliki 2 solusi real jika solusi real. Jika seperti apa? Jika dia memiliki pembeda, atau pembeda itu dia disebut diskriminan dalam bahasa matematika. Diskriminan, pembeda. Ya, jika pembedanya ada, berarti diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Oh,
memiliki dua solusi ya, berarti D lebih besar dari 0. Karena kalau D sama dengan 0 nanti punya satu solusi saja. Karena kalau D-nya 0, pembedanya 0, berarti dia kembar, nggak ada bedanya. Ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah di pembeda ini ya. Pembeda atau diskriminan. Kuncinya di situ. Nah, diskriminan sendiri dapat dituliskan dalam persamaan D sama dengan B kuadrat min 4AC di dalam persamaan kuadrat. Oke, sudah. Berarti kita bisa substitusikan aja ya di sini. Ini Y sama dengan A min X. Sehingga kita bisa tuliskan jadi 3x kuadrat plus 2xy, y-nya kita ganti dengan a min x sama dengan 4. 3x kuadrat plus 2ax min 2x kuadrat min 4 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x kuadrat, oh iya benar, x kuadrat plus 2ax min 4 sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, syaratnya adalah diskriminannya lebih besar dari 0. Apa syaratnya? Itu B kuadratnya tadi, B kuadratnya harus lebih besar dari 0. Berarti tinggal kita mainkan ya. Pasti bisa ya. D sama dengan B kuadrat, B-nya di sini 2A. Berarti 2A kuadrat min 4 kali A. Ya. A-nya adalah 1, C-nya adalah min 4. Sama dengan 0. Maaf, lebih dari 0. Nah, seperti itu. Sehingga 4A kuadrat plus 16 lebih besar dari 0. Bagi 4 berarti A kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 0, sehingga kita dapatkan A kuadrat lebih besar dari min 4. Nah, berapa A-nya? Ternyata karena A kuadrat lebih besar dari min 4, itu sudah suatu kepastian ya. Kapan A kuadrat lebih besar dari min 4? Untuk semua nilai A. Pasti nilai A pasti lebih besar dari min 4. Karena pasti A kuadrat lebih besar dari min 4. Karena A kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0. Ya, nggak ada bilangan kuadrat yang bernilai negatif. Pasti dia 0 atau positif. Sehingga di sini A-nya adalah semuanya. Semuanya. Jawabannya adalah semua bilangan real A memenuhi. Di nomor 3 diketahui 5P kuadrat min 7P min 3 sama dengan 0 dan 5Q kuadrat min 7Q min 3 sama dengan 0. Wah, ini identik ya. Ya, kita bisa lihat bahwa di situ P dan Q identik. Bentuknya identik. Ini penting nanti kita bisa mengetahui. Sebelum ke situ saya akan mainan dulu. Saya punya persamaan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kalau saya faktorin jadi X min 3 sama X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Terus saya mau mainan sekarang. 3 kuadrat, nah ini dimasukin, 3-nya dimasukin ke sini ya. 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3 sama dengan 0.
Ya, kenapa? Karena 9 kurangi 6 kurangi 3 sama dengan 0. Benar. Begitupun kalau saya masukin min 1. Min 1 kuadrat, min 2 kali min 1, min 3 sama dengan 0. Karena ini 1 plus 2 min 3 sama dengan 0. Nah, sama aja. Di sini kita ganti X sama dengan P. Ini X sama dengan Q. Berarti jadinya nanti P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Q kuadrat min 2Q min 3 sama dengan 0. Nah, gitu juga kan? Ini bentuk yang identik kan? Oke. Idenya dasarnya seperti itu ya. Ide dasarnya dari situ. Jadi ini nggak usah saya hilangkan, ide dasarnya dari sini. Ini tidak menjelaskan ke soal, hanya ide. Oke, kita akan sikat lewat ide ini. Berarti P dan Q kalau identik, berarti P dan Q adalah akar persamaan kuadrat yang sama. Nah, sehingga karena dia akar persamaan kuadrat, berarti P dan Q adalah akar-akar dari 5x kuadrat. P sama Q kita ganti sebagai X ya. Min 7x min 3 sama dengan 0. Nah, P dan Q adalah akar-akar dari sini. Sehingga kita bisa pastikan pakai sifat-sifat akar, teorema Vieta, maka P plus Q atau X1 plus X2 adalah min B per A, min B per A, dan X1 dikali X2 adalah C per A. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan. Nah, ini memiliki akar-akar seperti ini ya. Memiliki akar-akar ini, akar-akar ini. Nah, di sini kita nggak bisa pakai metode inverse. Kalau kemarin yang pada ikut kelas matematika dasar, ada metode inverse ya untuk mencari persamaan kuadrat baru ya. Karena di situ mengandung keduanya, mengandung P dan mengandung Q. Nggak bisa pakai metode inverse. Berarti kita pakai metode yang biasa. Kita akan cari, misal di sini alfa, di sini beta, maka kita harus cari alfa plus beta. Nah, alfa plus beta adalah 5P min 4Q ditambah 5Q min 4P. Berarti sama aja dengan P plus Q. Oh, P plus Q sama dengan 7 per 5. Selain alfa dan beta, selain alfa plus beta, kita juga harus cari alfa dikali beta. Nah, alfa kali beta berarti 5P min 4Q dikali dengan 5Q min 4P. Ya, tinggal dijabarkan ya, tidak ada masalah ya. Berarti jadi 25PQ min 20 sama 20, 40, oh maaf, salah. 25PQ, kemudian min 20P kuadrat, min 20Q kuadrat plus 16PQ. Sehingga bisa kita dapatkan 41PQ dikurangi 20 kali P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, di sini udah harus di luar kepala ya. Bentuk P kuadrat plus Q kuadrat ya. Ini bisa kita tulis 41PQ min 20 kali, ini bisa kita ubah jadi P plus Q kuadrat min 2PQ. Nah, ini udah wajib bisa.
Oke, wajib tahu. Ya, sehingga kita bisa dapatkan. Sehingga 4 PG udah tahu di sini. 41 dikali min 3/5 min 20 kali P plus Q 7/5 kuadrat min 2 kali min 3/5. Oke, yuk tinggal dihitung. Tapi agak malesin angkanya ya. 41 kali 3 123 min 123/5 dikurangi 20 kali ini jadi 49/25 plus 6/5. Nah, seperti ini. Berarti sama aja min 123/5 kurangi 20 coret-coret ya. Nah, angkanya ini ngitungnya yang nggak enak ya, di sini. Ini sama ini dulu. Ini kan sama aja dengan dikali 5 30/25 kalau dikali 5 ya. Jadi 79 dikurangi 20 kali 79/25. Sehingga kita dapatkan 20 sama 25 dibagi 5. Ini jadi 4, ini jadi 5. Berarti min 123/5 dikurangi 280 sama 36. Berarti jadi 316/5 sehingga jadi minus 439/5. Nah, itu perkaliannya udah ketemu. Sehingga masuk ke persamaan kuadrat baru ya. Ingat persamaan kuadrat baru kemarin. Ini saya pakai. Nah, untuk PKB yaitu X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, di sini berarti jadi X kuadrat min, mana tadi penjumlahannya, lebih enak di highlight ya, biar nggak kelewatan. Nah, ini penjumlahannya udah tahu, 7/5 perkaliannya ini. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan di sini min 7/5 X ditambah min 439/5 sama dengan 0. Dikalikan 5 berarti 5x kuadrat min 7x min 439 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Di nomor 4 kita punya sebuah prisma segitiga. Prisma itu apa? Prisma itu adalah bangun yang atap sama alasnya sama. Berarti kalau prisma segitiga, kira-kira bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kayak tenda kemah. Itu prisma. Kenapa ini putus-putus? Nggak kelihatan. Nah, seperti ini kira-kira. Sebuah prisma segitiga sama sisi. Wow, prisma segitiga sama sisi berarti ininya segitiga sama sisi, sama panjang. Memiliki tinggi D. Tingginya D. Dan panjang rusuk segitiganya adalah 2x. Berarti ini 2x. Semuanya ya, 2x, ini 2x. Nah, ini karena kalau ini
gampang ya. Kalau dia segitiga sama sisi, punya sisi S, luasnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Dapat dari mana, Kak? Nah, dapat dari mana? Itu tinggal dijawab dengan garis tinggi. Luas itu sama aja alas, alasnya S. Tingginya apa? Nggak tahu, tapi kan tahu sudutnya 60. Nah, berarti sin 60 sama dengan T/S. Sin demi. Nah, gitu. Ya, jadi langsung saya sikat ke bentuk ini. Luas sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Ini ya. Sehingga kita tahu luasnya. Kita nyari apa dulu? Luas permukaan, ya LP. Luas permukaan berarti 3 persegi panjang plus 2 segitiga sama sisi. Sehingga 3 persegi panjang itu tinggal D, ini persegi panjangnya kan ini, tinggal D kali 2X ya, dikali 3. Berarti 3 dikali 2X dikali D ditambah ini 2 segitiga sama sisi ya, ini kan jadi ini ya 1/4 S kuadrat ya. Berarti 2 kali 1/4 S-nya adalah 2X kuadrat akar 3. Nah, ini kita sebut sebagai T. Kenapa T? Karena sudah disebutkan di situ. Ya. Kemudian ini disederhanain dulu deh, biar nggak berantakan gitu. Berarti 6XD ditambah ini 4X kuadrat, 2X kuadrat akar 3 sama dengan T. Nah, berarti T-nya udah cukup ini. Kemudian volumenya. Nah, volume sama dengan luas alas, luas segitiga dikali tinggi. Luas segitiganya udah tahu nih. Ya, luas segitiganya, tapi cuman 1 aja ya. Atau gini aja, luas segitiganya 1/4 dikali 2X kuadrat akar 3 dikali D. Nah, sehingga kita dapatkan luas segitiganya adalah X kuadrat akar 3 kali D. Nah, ternyata di sini volumenya juga T. Artinya apa? Berarti T di sini T, di sini T, berarti kan sama. Ya. Karena sama, ya sudah, berarti kita samakan 6XD ditambah 2X kuadrat akar 3 sama dengan X kuadrat akar 3 dikali D. D-nya dikumpulin dengan D. Oh, dibagi X dulu. Nah, ini dibagi dengan X. Karena semua punya X. Emang boleh Kak dibagi X? Ya boleh, karena ini X-nya nggak mungkin 0. Kalau X-nya 0, nanti nggak punya volume, nggak punya luas di situ. Nah, maka X-nya nggak mungkin 0. Maka jadi 6D ditambah 2X akar 3 sama dengan X akar 3D. Dipindah kemana? Terserah, ke kanan aja. Berarti X akar 3D min 6D sama dengan 2X akar 3. D-nya keluar. D kali X akar 3 min 6 sama dengan 2X akar 3, sehingga kita dapatkan B sama dengan
2x akar 3 per x akar 3 minus 6. Sehingga jawabannya ini yang C, ya. Yang Charlie. Seperti itu. Nah, selalu saya tekankan, ini polinomial, dibagi oleh. Ini saya akan tuliskan sekali lagi dan mohon diingat selalu, polinomial mohon diingat ini. Ya, mohon selalu diingat. Bahwa setiap polinomial berbentuk fx sama dengan pembagi atau gx dikali hasil ditambah sisa. Ya. Di sini pembagi hasil sisa. Karena kalau kalian sudah paham ini, ya sudah, polinomial semua bentuk selesai dengan bentuk ini kan. Nah, jika gx sama dengan 0 untuk x sama dengan a, maka kalau disubstitusikan fa sama dengan ga dikalikan ha ditambah sa. Nah, disubstitusikan x-nya ganti a. Lah padahal gx sama dengan 0 untuk x sama dengan a, artinya ga 0. Berarti fa sama dengan 0 dikali ha ditambah sa. 0 dikali berapapun pasti habis, ya 0 ditambah sa, berarti fa nilai fungsi sama dengan nilai sisa. Atau kalau yang biasanya ditanyakan sisa, sa berarti nilai sisa sama dengan nilai fungsi. Ya, berarti sa sama dengan fa. Nah, jadi kalau kalian ngomongin polinomial, ingat saya, oh Mas Safa, nah gitu. Ingat Safa, ya, bahwa sisa fungsi. Nah, tapi syaratnya apa? Gx sama dengan 0 itu dulu. Pembagi 0. Kita akan coba buat ya. Kita punya suatu fungsi nih. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 3x kuadrat plus 8x min 3 dikali px min 1 dibagi x plus 1. Nah, ini cuma fokus ke pembagi 0. Berarti dibagi ini berarti x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan min 1. Masukin. Berarti jadi 3 kali min 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 min 3 dikalikan dengan p kali min 1 sama dengan apa yang tadi? Fungsi sama dengan sisa. Nilai fungsi sama dengan nilai sisa. Sisanya di sini 24. Nah, seperti ini tentunya P-nya ketemu ya. Karena ini bisa kita hitung. Berarti tinggal 3 min 8 min 3 dikali min P min 1 sama dengan 24. Min 8 dikali min P min 1 sama dengan 24, berarti min P min 1 haruslah minus 3, berarti min P-nya haruslah minus 2, P-nya haruslah 2. Nah, bisa kalian cepat seperti ini. Ketika sudah memahami bahwa polinomial hanya membicarakan gx0 Safa, gx0 Safa. Nah, seperti itu.